Semangat pagi. Jumpa dengan saya Mas Taberi. Selamat datang di LPKS Universitas Diposito Surakarta. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan teknologi pengelasan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, please klik like and subscribe serta kolom komentar di bawah ini ya guys. Mari kita masuk, lanjut. Semangat pagi lur. Di sini saya akan memperkenalkan tata cara urutan proses praktek dalam bidang las industri ya lur. Poinnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi pengelasan. Yang kedua ialah posisi elektroda. Yang ketiga yaitu jenis elektroda yang dipakai. Yang keempat jenis material yang dipakai. Yang kelima adalah proses las yang dipakai. Yang keenam adalah praktek las. Nanti hasilnya seperti apa kita buktikan. Yang ketujuh adalah hasil dari praktek las itu sendiri. Yang kedelapan adalah pengujian dari hasil praktek las. Yang kesembilan ialah aplikasi dan motivasi. Nanti seperti apa saya akan jelaskan. Mari kita bahas poin per poinnya ya lur. Lanjut. Oke, kita bahas yang pertama ya tadi ya. Saya letakkan dulu. Sebelum kita ke posisi, kita harus mengenal dulu apa yang disebut dengan basic welding. Basic welding ialah ada satu macam dibagi menjadi dua, yaitu bisa disebut dengan istilah introduction welding. Introduction welding itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah tack welding, terus yang kedua adalah stringer ya, stringer welding. Tack welding adalah suatu hal ialah untuk mengetek, namanya tack weld atau las kunci. Las kunci itu sendiri berfungsi untuk membentuk ya, untuk mengunci suatu struktur konstruksi. Terus yang kedua adalah ini ya, stringer welding ya, welding ya. Stringer welding itu sendiri yaitu berfungsi untuk menyambung dari hasil tack weld tadi untuk menyambung penuh. Oke ya, menyambung penuh dalam hal konstruksi baja. Oke ya. Setelah itu kita bahas yang kedua yaitu elektroda. Jadi posisi elektroda ya. Posisi elektroda sendiri yaitu diambil sekitar sudutnya ya. Sudutnya yaitu sekitar 70 sampai 80 derajat. Oke ya, 70 sampai 80 derajat. Jadi yang jelas jangan sampai terlalu miring, jangan sampai terlalu lurus. Tapi yang jelas tegak lurus ya. Apabila mau diambil 90 derajat, ini adalah toleransi. Ini adalah 90 derajat, ini adalah 70 derajat, dan ini adalah 80 derajat. Oke ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan ada keterangannya sendiri.
Posisi sudutnya seperti ini. Ini dilihat dari panjang ketebalan benda kerja ya. Apabila dilihat dari lebar benda kerja, itu sudutnya adalah 90 derajat ya. Jangan sampai terlalu miring, jangan sampai terlalu miring sana sini. Nanti hasilnya juga tidak akan bulat ya. Oke, selanjutnya jenis elektroda yang dipakai ya. Jenis elektroda yang dipakai yaitu adalah E6013 ya. E6013 ya. E-nya itu adalah prosesnya ya, elektroda ya. Jenisnya elektroda yaitu electrode stick welding. Terus ini adalah 60-nya adalah batas patah tarik 60.000 PSI ya. Untuk yang kode yang nomor 1 ya. Yang jelas 1 adalah posisi pengelasan. Untuk yang kode yang ketiga yaitu adalah jenis lubung. Jadi kalau disilakan adalah sebut saja E6013 high titania potasium ya, itu jenis lubungnya ya, kandungan unsur kimia jenis lubungnya ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu jenis material yang dipakai. Jenis material yang dipakai yaitu adalah karbon steel atau baja karbon. Baja karbon ini yang jelas baja karbon ini jenis baja karbon ini adalah yaitu jenisnya adalah A36. Jenisnya adalah A36 atau ST37. A36 itu adalah standar dari Amerika. ABS ya. Kalau yang jelas ST37 adalah dari DIN atau Eropa dan Jerman ya. Adalah itu jenisnya seperti itu. Ini adalah baja, termasuk juga baja lunak. Baja lunak. Karena bisa diproses, dibentuk berbagai macam apapun bisa. Karena mudah pengerjaannya. Oke ya. Untuk batas patah tariknya juga ini juga sama dengan elektroda ini ya. Ini juga punya batas patah tarik, yaitu sekitar sesuai dengan kodenya yang ada ya. Saya ambil paling tinggi batas patah tariknya yaitu 40.000 PSI ya. Silakan dicari keterangannya. Kalau standar itu Jepang GIS itu adalah SS400 jenisnya ya. Jadi sama, yang jelas batas patah tariknya sama yaitu 40 ya, 40.000 PSI atau 40 kN kilonewton. Jadi kalau ini adalah 60 kN, kalau ini adalah 40 kN. Oke. Untuk selanjutnya adalah proses las yang dipakai. Proses las yang dipakai adalah yaitu SMAW, yaitu kepanjangannya adalah SA, itu shielded metal arch welding, atau yang disebut dengan las busur dengan pelindung busur. Oke ya. Atau yang disebut dengan las busur listrik dengan pelindung busur ya, atau yang disebut dengan las listrik. Yang dipakai adalah ini
mesinnya jenisnya ini ya. Saya tarik. Bisa saya tarik ya, mesinnya seperti ini. Oke ya, saya tarik seperti aja. Jenis mesinnya seperti ini. Ini adalah yang saya pakai adalah mesin jenisnya adalah inverter ya, bukan trafo, tapi inverter. Inverter sendiri yaitu dia bekerja pada komponen semikonduktor. Semikonduktor ya, sebagai pengolah pembangkit, yaitu dengan ampere sekitar 250 ya. Merek opsional. Saya tidak itu menganggap ini merek apa, merek opsional. Anggap aja merek X ya. Ini anggap saja merek X. Yang kami pakai yaitu adalah satu. Ini adalah ampere. Ini adalah untuk kestabilan busur. Ini adalah untuk kestabilan panas ya, atau input. Ini adalah untuk ampere. Ini adalah untuk arc force dan ini untuk hot start. Jadi ini ampere untuk mengatur besar kecilnya busur ya, besar kecilnya busurnya, nyalanya ya, serta pencairannya ya. Untuk yang kedua yaitu adalah arc force. Arc force ini berfungsi untuk menstabilkan busur ya. Jadi yang jelas agar tidak besar kecil ya, yang jelas konstan hasilnya. Untuk yang selanjutnya yaitu hot start. Hot start sendiri berfungsi untuk menstabilkan suhu ya, atau heat input atau masukan panas. Untuk selanjutnya yaitu kita berbicara tentang polaritas. Dengan ketebalan sekian ini, ketebalannya adalah 8 mili, di bawah 10 mili ya. Itu masih recommended untuk memakai adalah jenisnya adalah DCEP ya. DCEP atau DC plus atau yang jelas seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan yang lebih rinci untuk kedepannya, video berikutnya ya. Ini adalah DC plus ya, atau DCEN. Yang jelas ini untuk yang selanjutnya adalah klem massa ya, ke benda kerja. Kalau ini adalah DC plus ya, langsung ke motor ya, stang elektroda. Untuk selanjutnya saya sudah ya untuk pembahasan ini. Untuk yang selanjutnya adalah yang saya praktekkan adalah satu jenisnya yaitu praktek kelas ya. Mari kita lanjut ke praktek kelas. Mari kita praktekkan ya. Sebelum itu kita off sebentar ya. Oke, off dulu, kita persiapan praktek. Oke alur, mari kita nyalakan mesinnya ya. 1, 2, 3. Oke ya. Ini kita sudah mulai praktek. Ampere yang saya pakai ialah 95 ya. Terus arc force yang saya pakai adalah paling tidak kurang lebih 3 ya. 3 yang jelas ini. Terus yang selanjutnya adalah hot startnya, yaitu saya pakai adalah 2 ya, atau saya kasih 3, stabilkan aja biar lebih balance. Oke ya. Untuk selanjutnya mari kita praktek ya. Satu, sarung tangan ya. Kedua sarung tangan ini sarung tangan las, pakai apron paling tidak. Dan satu juga harus pakai helm las ya. Boleh pakai yang biasa, model biasa, atau pakai yang otomatis, terserah seadanya, paling tidak berusaha ya. Bisa minta tolong mas?
untuk ngambil itu ember yang yuk. Tapi yang jelas itu ya, jangan lupa pakai ember ya untuk membang sisa-sisa elektroda ya. Karena usahakan seperti contoh yang ada di belakang ya, itu kan ada keterangan di pandu MMT yaitu 5R ya, usahakan seperti itu ya. Mari kita ngelas ya. Oke ya. Mari kita praktekkan ngelas. Oke, kerja kita tes dulu ya di sini ya. Nah, kita tes dulu ya. Hasilnya seperti apa? Ya, setidaknya hasilnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke benda terbangnya. Satu, dua. Nah, mari kita satu, dua. Ini naik ya. Satu, dua. Kalau lengket-lengket jangan ragu-ragu, langsung putuskan aja. Oke ya, hasilnya. Nah, oke ya, ini seperti itu ya. Kita lanjut. Ini adalah nanti adalah satu adalah tag well ya, tag well. Yang jelas ini nanti adalah tarikan. Oke, mari kita lanjut. Ini adalah tag well. Satu, dua. Yaitu temponya adalah hitung saja 1, 2, 1, 2 gitu ya. Jadi ini adalah buangan, tidak perlu diisi. Oke ya. Mari kita isi lagi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke ya. Jadi seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini ya, paling tidak ya. Oke ya. Paling tidak hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Mari kita bersihkan dulu. Setelah itu kita berlatih untuk satu setengah tag well dan karir ya. Mari kita praktekkan. Satu, dua. 1, 2. 1, 2. Nah, usahakan apabila ini cerdas kandang buang, jangan sambung nyambung. Oke ya. Yang ini adalah stringer ya, atau yang disebut dengan latare. Mari kita lakukan. Sebelumnya kita beri tanda di sini. Nah, itu ya. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, langsung kita tarik. Nah, pelan-pelan ya. Dan apabila masih terjadi yang
namanya cekungan, tambahkan aja. Nah, seperti itu ya. Mari kita bongkar ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Oke ya, nanti hasilnya seperti itu. Oke. Setelah itu kita lanjut ke selanjutnya, selanjutnya hasilnya seperti ini ya, bulat-bulat. Sebelumnya kita tandai dulu ya di sini ya. Nah, mari kita lakukan 1, 2, terus. Apabila kurang tembung, tambah lagi ya. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Kita dulu ya. Untuk selanjutnya kita tambahkan lagi, kita selesaikan aja sekalian, eksekusi pendek ya. Ya, mari kita laksanakan lagi sebelum itu kita ke sini. Nah, ya, setelah itu kita nyalakan lagi. 1, 2, tarik pelan-pelan. Usahakan konsentrasi, fokus. Dan saya praktekkan ini adalah sejenisnya adalah busur pendek ya. Busur pendek itu adalah berfungsi untuk menggali ya, menggali struktur agar lebih dalam ya nanti penyambungannya ya. Nah, seperti itu. Mari kita bongkar kedoknya. Oke. Penyalaan sudah jadi, yang jelas oke. Cukup untuk penyalaannya sampai sini. Yang jelas nanti akan saya jelaskan ke urutan yang berikutnya. Oke. Sudah ya, sudah. Oke ya, sudah nyala. Oke ya. Ini kita bersihkan dulu ya, hasilnya seperti apa. Kita bongkar aja kedoknya. Nah, seperti ini ya guys, atau lur, ini ya lur. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Dan saya akan terangkan ya. Ini adalah tag well ya.
tag weld itu setidaknya yaitu tingginya seperti ini. Pokok hasilnya bulat aja sudah cukup. Begini aja sudah cukup toleransi ya. Karena apa? Harus sesuai dengan titik pusatnya ya. Harus sesuai dengan titik pusatnya. Karena untuk penyetelan, apabila tidak sesuai dengan titik pusat, apa yang terjadi? Nanti akan meleset dan tidak akan jadi nanti yang jelas untuk penyambungan dan untuk membentuk konstruksi baja itu sendiri. Ini ya, seperti ini ya. Terus yang selanjutnya adalah lastarik-lastarik itu seperti ini. Oke ya, seperti ini ya. Jadi yang jelas lastarik itu adalah untuk penyambungan setelah proses tag weld itu sendiri. Ya, lastarik atau stringer ya. Stringer itu adalah seperti ini. Terus yang jelas untuk tag weld nanti seperti ini modelnya. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah urutan selanjutnya adalah kita akan melakukan yaitu kalau tidak salah pengujian ya. Mari kita buka dulu. Yang saya paparkan tadi adalah hasilnya ya, hasil dari praktek ya, praktek kelasan. Terus selanjutnya adalah pengujian. Selanjutnya pengujian. Mari kita laksanakan pengujian ya. Selanjutnya adalah pengujian ya. Pengujian itu yang dipakai adalah alatnya seperti ini. Ini adalah salah satu alat ukur yang disebut dengan welding gauge. Oke ya. Welding gauge sendiri berfungsi untuk mengukur tinggi kampuh serta juga lebar kampuh. Ini dipakai untuk tinggi, untuk mengukur ya, mengukur tinggi root dan tinggi capping atau tinggi di kampuh siklus itu sendiri ya. Cara mempergunakannya itu tidak sulit. Caranya yaitu kita kalibrasi dulu ya. Kita kalibrasi dulu ya ini ya. Tak gitu ya. Ini kita ratakan. Oke ya. Kita ratakan nanti seperti ini. Sebagai tolok ukurnya itu di sini ya. Tolok ukur untuk menyentuh di ketinggian kampuh ya. Ini adalah bisa dikatakan anggap saja ini kampuh. Kampuh ya. Mari kita ukur. Ukurnya ya. Kita cari ini ya, apabila ini tidak sampai, kita cari yang rata. Ini rata, ini sudah cukup. Sudah cukup untuk mengukur ya. Seperti ini ya. Saya turun ya. Nah, kita ambil titik tertinggi dulu. Titik tertinggi itu berapa? Titik tertinggi itu berapa? Oke ya. Titik tertinggi itu berapa mili? Mari kita tahan. Oke ya. Kita tahan dulu ya. Titik tertinggi itu berapa? Sekitar berapa? Tak. Tak. Nah, agar tidak terjadi namanya itu salah persepsi, material boleh saya ini itu saya miringkan sedikit. Nah, ini ya, ini sebagai skala ya, skala pengukuran ya. Skala pengukurannya ada di sini. Ini adalah berupa ini juga berupa adalah mili ya. Ini inch, ini mili. Ini adalah titik 0 untuk penunjukan berapa mili dia itu angkanya, angka saat dia kalau ukurnya itu sudah menyentuh ke kampuh. Oke, setelah itu kita kunci. Nah, ini saya ulangi dulu.
Nah, ini ya titik tertingginya. Cari titik tertingginya. Nah, ini cari titik tertingginya. Oke. Nah, bisa dilihat titik tertingginya adalah sekitar 2,5 sampai 3 mili ini ya. 2,5 sampai 3 mili ini ya. Ini sudah masuk standar. Sudah cukup. Oke ya. Sudah masuk ya. Tertingginya ada sekitar 3 ya. Untuk selanjutnya adalah kita uji ketinggian pada tegelnya ya. Tadi kita balik ya. Ini dulu baru itu ya. Kita cek dulu ketinggian tegelnya itu berapa. Mari kita lihat. Yaitu sekitar 2 ya. Sekitar 2 ya. Oke. Jadi selanjutnya adalah kita menguji pada kelurusan, tingkat kelurusan. Oke ya. Bila dari tingkat kelurusannya, yaitu apabila dia tidak belok ke sana, tidak belok ke sana juga, itu artinya hasilnya sudah bagus, artinya lolos. Ini dilihat sudah lurus ya. Ini lurus ya. Ini lurus. Ini juga hasilnya lurus ya, tidak ada yang berbelok ya. Semuanya menyesuaikan titik pusat ya, dari titik pusat. Dan ini apabila hasilnya seperti ini, saya anggap hasilnya adalah lolos. Oke ya. Untuk itu adalah selanjutnya adalah kita menuju ke urutan yang berikutnya. Sebelum itu saya lepas dulu ya. Itu namanya apronnya ya, kita lepas. Apron boleh ditaruh sini, boleh. Untuk selanjutnya adalah motivasi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah motivasi. Aplikasi dan motifnya ya. Aplikasi sendiri ini adalah ditujukan untuk satu, agar Anda punya minat dan bakat ya dalam hal proses pengelasan ya, dan Anda bisa punya motivasi. Aplikasinya yaitu untuk proses yang seperti ini, biasanya aplikasinya bisa untuk posisi Anda saat sedang mengelas. Posisi Anda harus benar-benar bagus ya, karena apabila pengelasan Anda posisinya ini tidak enak, tidak nyaman, akan terjadi yang namanya apa? Ketidakstabilan. Oke ya, ketidakstabilan. Dan motivasi ini adalah ya, motivasinya adalah yaitu ini bisa diaplikasikan untuk berbagai macam jenis struktur, yaitu struktur baja dan lain sebagainya ya. Karena dipakai untuk jenis struktur untuk alat berat, pesawat terbang, kapal laut, terus transportasi darat, untuk konstruksi mesin-mesin pabrik, untuk konstruksi rumah tangga dan lain sebagainya. Dan dari situ Anda bisa membuat berbagai macam ide apapun. Oke ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah sekian ya. Dan terima kasih ya Lur. Selamat dan sukses selalu buat panjenengan semua ya Lur. Sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa
klik like and subscribe dan tombol lonceng ya, agar mendapat update info video tutorial welding atau pengelasan yang terbaru ya. Dan share ya lur. Apabila ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar ya lur. See you next time. Oke dulur.